Sejak puluhan tahun lalu, kerajinan keramik telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Klampok. Tradisi ini tumbuh dan diwariskan dari generasi ke generasi, menjadikan desa ini dikenal sebagai salah satu sentra keramik yang tetap bertahan hingga sekarang. Dari tanah liat yang berasal dari alam sekitar, lahirlah berbagai bentuk gerabah, vas, guci, hingga peralatan rumah tangga yang memiliki ciri khas tersendiri. Di tengah perkembangan zaman yang semakin modern, para pengrajin masih mempertahankan proses tradisional yang membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Tangan-tangan mereka terus bergerak, memutar tanah liat, membentuk setiap lekukan lalu membakarnya hingga menjadi karya yang kokoh dan bernilai. Bagi masyarakat di sini, keramik bukan sekedar hasil kerajinan. Di balik setiap bentuknya, tersimpan cerita tentang perjuangan, ketekunan, dan usaha menjaga warisan budaya agar tidak hilang di telan waktu. Asap tungku pembakaran yang terus menyala menjadi tanda bahwa tradisi ini masih hidup di tengah perubahan zaman. Namun, mempertahankan warisan bukan perkara mudah. Persaingan industri modern, perubahan selera pasar, hingga berkurangnya minat generasi muda menjadi tantangan yang perlahan mengancam keberlangsungan kerajinan ini. Keramik Mustika didirikan oleh Mbah Haji Suparyo Martosuwiryo. Beliau memiliki 4 orang anak dan saya salah satu cucu dari 4 anak tersebut. Usaha ini berlangsung sudah cukup lama dan di tahun ini masuk ke tahun yang ke-50 untuk usaha Keramik Mustika ini. Beliau Mbah Suparyo mendirikan Keramik Mustika ini di tahun 1976, dibantu oleh istrinya untuk memasarkan, kemudian regenerasi ke anaknya hingga sampai saat ini yang dilanjutkan oleh cucu-cucunya. Usaha yang dirintis oleh keluarga kita itu tidak boleh hilang begitu saja terbawa zaman. Harus ada regenerasi yang di dalamnya adalah putra-putri ataupun cucu-cucu dari Mbah Suparyo tersebut. Keramik Klampok ataupun keramik Mustika Klampok ini salah satu produk yang menjadi salah satu produk unggulan Banjarnegara pada saat itu. Karena apa? Dari semua proses pembuatan keramik yang dilaksanakan oleh produksi Klampok ataupun keramik Mustika ini masih sangat manual ataupun handmade. Dari semua proses yang dilaksanakan, dari mulai persiapan bahan baku sampai siap produksi hingga pasca produksi, packing dan sebagainya kita laksanakan dengan cara manual. Kita urutkan dari proses pembuatan keramik. Proses pembuatan keramik dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bahan dasar, kemudian produksi, dan packing. Di bahan dasar, proses pembuatan bahan dasar kita itu mempunyai beberapa tahapan-tahapan. Ada yang namanya pemecahan, terusan perendaman, penyaringan, dan sebagainya. Kalau kita urutkan dari sebuah bahan tanah liat yang masih murni tanah liat, kita hancurkan. Itu namanya proses, kalau kita sebut di sini adalah proses pukulan untuk menghancurkan tanah menjadi lembut. Kemudian kita taruh di bak penampungan yang kita isi dengan air. Pasca di bak penampungan itu langsung kita saring. Dari saringan-saringan itu kita melalui bak zigzag namanya. Di bak zigzag ini air mengalir melalui alurnya, kemudian ditaruh di bak penampungan selanjutnya, yang dimana air pasca saringan ini kita endapkan selama 3-5 hari. Pasca 5 hari endapan dan air kan memisah. Airnya kita kuras, kemudian residu ataupun endap-endapan atau sarinya yang kita ambil untuk membuat keramik ini. Nah, residunya kita ambil, kita taruh di papan-papan penampungan, kemudian untuk mengurangi kadar air. Pasca sudah turun kadar airnya sekitar 80-90%, baru kita bawa ke pabrik, ke sini, ke tempat produksi. Di tempat produksi barulah dari bahan tanah liat ini diproduksi menjadi barang berbentuk
seperti poci, vas, guci, dan sebagainya. Pasca pembentukan dilanjutkan dengan proses pengeringan. Pengeringan ini pun kita masih menggunakan tenaga sinar matahari, jadi nggak bisa ditentukan 1-2 hari bisa kering, bisa sampai 3, 5, bahkan 1 minggu untuk bisa mengeringkan ataupun mengurangi kadar air sebelum melakukan proses pembakaran. Dan di teknik pembuatan keramik tadi yang belum saya sebutkan, ada beberapa teknik. Ada teknik putar, teknik cetak, teknik pilin, dan sebagainya. Pasca pembuatan keramik ini ataupun bentuk, lanjutkan proses penjemuran. Penjemuran yang saya bilang tadi, kemudian setelah kadar airnya cukup untuk melaksanakan proses pembakaran, baru kita laksanakan proses pembakaran. Di proses pembakaran ini kita menggunakan oven yang di range suhu antara 600 sampai 900 derajat Celcius. Karena apa? Keramik itu dibagi menjadi 3. Ada keramik kasar, keramik halus, dan keramik porselen. Keramik kasar ini suhu pembakarannya cukup rendah, dari angka 200 sampai 400 derajat. Kalau keramik kita, keramik halus, itu menggunakan suhu di angka 800 sampai 1000 derajat. Kalau untuk selanjutnya adalah keramik porselen, itu di angka 1000 sampai 1300 derajat Celcius. Kemudian kita bakar dengan oven yang tadinya kita masih menggunakan minyak tanah. Sekarang kita beralih ke gas. Tadinya kita melaksanakan proses pembakaran bisa 1 hari penuh 24 jam. Sekarang kita bisa pangkas, untuk durasinya bisa sampai 12 jam aja untuk proses pembakaran. Pasca bakar ini, keramik yang sudah dibakar tidak bisa langsung dibuka dari oven, harus kita nunggu untuk suhunya turun, karena cukup tinggi suhu pembakaran kita di angka 800 sampai 1000 derajat itu. Jadi untuk membuka ovennya pun harus bertahap, sekitar 3 sampai 5 hari baru bisa bongkar. Jadi seperti itu. Kemudian pasca bakar kita bongkar, kemudian dilanjutkan oleh proses quality control. Salah satunya ada di belakang saya ini, untuk mencek bahwasanya keramik siap untuk dipasarkan. Pasca siap dipasarkan, dilanjutkan oleh proses pemaking. Seperti itu. Jadi yang saya katakan tadi, kenapa kita masih handmade, full tradisional, kita dari pembuatan bahan baku sampai produksi kita masih menggunakan metode tradisional semua. Ada alat-alat yang masih kita gunakan adalah alat cetak, kita pun masih menggunakan cetakan yang lama. Kita juga bisa membuat keramik dengan berbagai macam requestan. Dan untuk produksi dengan cara teknik putar, kita pun masih menggunakan putaran yang manual, yang diputar dengan tangan secara langsung, tidak menggunakan dinamo ataupun alat putar mesin. Salah satu bentuk penghormatan kita, bentuk kesetiaan kita, bentuk kecintaan kita terhadap mbah kita khususnya, untuk bisa mempertahankan, karena menjadi pewaris itu tidak semudah menjadi seorang perintis, karena perintis mungkin membuat sesuatu hal yang harus bisa dilanjutkan, tetapi menjadi seorang pewaris itu tanggung jawabnya lebih besar. Pertama harus bisa mempertahankan, harus bisa mengembangkan, harus bisa lebih dari sebelumnya, syukur aja tidak punah, seperti itu. Jadi untuk tanah yang kita produksi untuk membuat keramik, tidak sembarang tanah. Tanah yang kita gunakan adalah tanah liat. Tanah liat itu termasuk tanah dari urutan beberapa sedimen tanah yang ada di urutan tanah bawah. Dari tanah yang dasar, tanah atas, tanah merah, terusan masuk ke tanah kuning hingga tanah liat yang warna abu-abu. Kita menggunakan tanah yang abu-abu itu. Dan tanah abu-abu ini biasanya berada di kedalaman tertentu, bukan di dasar depan, tapi di bawah. Biasanya sedimen-sedimen tanah liat ini berada di dekat air terjun, di dalam perbukitan dan sebagainya, seperti itu. Ya, untuk pembuatan desain kita pun dari awal sampai per hari ini kita masih menggunakan ide-ide yang kita cetuskan sendiri.
dan kita gambarkan dalam bentuk kertas yang kita gambar, baru kita implementasikan dalam suatu bentuk yang notabene masih bisa kita rubah. Jadi untuk desain kita full menggunakan ide-ide dari pemikiran-pemikiran orang tua kita dan tim kreatif kita untuk bisa membuat desain. Salah satu yang akan kita launchingkan seperti barang yang saya pegang saat ini adalah salah satu desain yang nantinya menjadi ikon Banjarnegara. Dari bentuknya mungkin kalau sekilas seperti agak aneh, bukan aneh tapi unik, karena ada bentuk tangan telunjuk dan jempol, kemudian ada stupa di atasnya berupa candi, yang dimana ini semua menggambarkan tentang Banjarnegara. Dari ukiran-ukiran yang ada di sebelah sini, nampak samping kanan, ini ada bentuk sisik. Sisik ini diambil dari sisik salak, karena area Banjarnegara Timur khususnya banyak di sana potensi salak. Kemudian di sebelah samping kiri ada batik, salah satu produk unggulan juga dari Banjarnegara, yaitu dari Kecamatan Susukan. Kita bikin batik untuk diimplementasikan di poci ini. Kemudian ada tangan, ini tangannya Semar dan tangannya Gareng, yang dimana dan bentukan pocinya ini seperti menggambarkan cangkolongan dawet ayu. Di gerobokan dawet ayu pasti kan ada Semar dan Petruk di atasnya. Nah, ini kita gambarkan dalam bentuk seperti ini. Kemudian adalah salah satu ikon kebanggaan Banjarnegara adalah daerah wisata Dieng, yang dimana di sana ada candi yang bernama Candi Arjuna yang kita implementasikan dalam bentuk tutupnya. Dan poci ini kemarin dinamai oleh Ibu Bupati kita, Ibu Dr. Amelia Desiana, dengan nama Poci Arjuna. Jadi seperti itu. Jadi untuk desain-desain ataupun pesan-pesanan sebetulnya dari kami pun sangat open, sangat terbuka. Ketika requestan dari customer memiliki desain ataupun keinginan seperti apa, pasti kita akan usahakan buat. Setiap proses, setiap pasti mengalami kesulitannya tersendiri. Untuk saat ini yang sangat kita hadapi adalah kesulitan dalam memasarkan produk. Karena daya minat beli orang sekarang terhadap keramik pakai, khususnya produk-produk keramik pakai ini turun minat untuk memberikan daya beli terhadap penjualan kita. Jadi salah satu problem solving kita adalah salah satunya adalah market, seperti itu. Ya, kalau dari kecil kita kan sering interaksi, sering berkecimpung, sering main-main. Saya sendiri waktu kecil sering main ke sini, ke pabrik, main-main tanah kan waktu zaman kecil suka tuh. Ternyata dari beranjaknya waktu baru tahu tuh bahwasanya dari tanah ini kita dihidupi untuk keluarga kita, keluarga besar kita, sampai anak cucu, bahwasanya kalau bahasa Jawanya itu panguripane ke sekang lemah itu, seperti itu. Ada salah satu ketakan tersendiri pada saat pembuatan keramik, yaitu pada saat proses ukir. Karena tidak semua pengrajin keramik khususnya bisa melaksanakan proses yang namanya ukir. Karena ukir itu salah satu teknik tersulit dalam membuat ataupun menggambarkan suatu gambaran dalam bentuk keramik. Teknik yang digunakan dalam proses ukir pastinya menggunakan teknik tingkat tinggi untuk menggambarkan suatu imajinasinya yang diimplementasikan dalam media keramik ini. Jadi keresahan ataupun kesulitan dalam proses keramik salah satunya adalah ukir manual. Kalau ukir tap mungkin bisa ditap, tapi kalau ukir manual tidak semua pengrajin bisa melaksanakan itu. Dan salah satu permasalahan kita adalah regenerasi, karena tidak semua kalangan muda itu untuk saat ini minat berbisnis keramik, minat untuk memproduksi keramik, karena mungkin berkecimpung di tanah, anggapannya tanah itu kotor dan sebagainya.
Padahal dari tanah ini misalkan dihitung dalam margin ataupun pundi-pundi rupiah, sebetulnya cukup menjanjikan. Ya terbukti dari keluarga kita, keluarga Mbah Haji Suparyo bisa menghidupi anak-anaknya, menghidupi cucu-cucunya sudah usaha ini sampai 50 tahun lebih, dan resmi insya Allah besok di bulan besok kita masuk di tahun yang ke-50. Seperti itu. Kita sangat menjaga kualitas dari pembuatan bahan dasar. Di pembuatan bahan dasar sangat kita teliti, tidak asal-asalan dalam membuat bahan dasar, karena pada saat pembuatan bahan dasar sebelum masuk ke produksi itu salah satu faktor penghambat ketika pembakaran. Ketika bahan yang kita buat itu sudah kualitasnya terbaik, insya Allah dalam proses produksi ataupun pembakaran pun tidak persentase gagalnya lebih kecil lah daripada yang asal-asalan. Harapan kami sebagai generasi muda, khususnya penerus di keluarga kami, ya kita ingin terus eksis, kita terus berupaya bagaimana keramik Lampok ini, keramik Mustika bisa terus dikenal, bisa terus dipasarkan, bisa terus menjadi ikon ataupun kebanggaan orang Kecamatan Purjok Lampok khususnya, dan Banjarnegara pada umumnya, dan Jawa Tengah khususnya juga, karena suatu keunggulan produk keramik halus ini hanya diproduksi di 2 provinsi di Indonesia, di Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Bali. Bertempatan kebetulan di Kelampok Banjarnegara ini produksi keramik halus dilaksanakan. Nah, itu yang terus menjadi spirit kita, menjadi support kita, bahwasanya sebagai pemuda yang bisa terus eksis, harus bisa terus mengembangkan apa yang menjadi potensi-potensi di sekitar kita. Bisa terus eksis dalam menjalankan pemasaran yang kita laksanakan dengan metode digital. Walaupun belum maksimal dalam memasarkan produk di digital ini, tetapi kita sudah berupaya untuk bisa terus eksis di dalam dunia digital ini. Sebagai salah satu bentuk upaya kita, ya kita eksis untuk bisa mengupload konten-konten keramik di TikTok, di Instagram. Terus untuk pemasaran kita juga memasarkan di Shopee, tapi belum maksimal. Ada juga di TikTok juga, TikTok Shop dan sebagainya. Yaitu adalah salah satu upaya-upaya kami sebagai generasi muda penerus yang berupaya terus mengembangkan ataupun menjaga marwah-marwah yang menjadi spirit di keluarga kami. Salah satu upaya yang kita laksanakan dalam rangka terus menjaga ataupun terus mengembangkan bagaimana cara keramik ini biar tidak punah. Salah satunya kita berkomunikasi terhadap Dinas Pendidikan Kabupaten, terhadap sekolahan-sekolahan yang ada di sekitar kita, untuk bisa menjalin silaturahmi, komunikasi, yang dimana sekolah tersebut bisa melaksanakan pembelajaran luar kelas ataupun outing kelas di tempat kami. Yang salah satu misi dari kami adalah bisa memasukkan pemikiran ataupun pemahaman bahwasanya kita mempunyai produk unggulan di sekitar kita, dan kita harus jaga produk ini, harus kita kembangkan produk ini, syukur bisa kita menghasilkan pundi-pundi rupiah dari usaha ini. Seperti itu. Peminat dari keramik macam-macam kan Mbak ya, dari kalangan muda juga iya, karena dari bentuk yang lucu-lucu, mungkin dari warna yang menarik. Terus dari kalangan ibu-ibu suka juga, kalangan ibu-ibu sukanya tuh dalam bentuk pot, vas untuk hiasan rumah, untuk tanaman dan sebagainya. Kalau untuk yang bapak-bapak juga iya, guci-guci, terusan ada asbak, terusan ada pot bonsai untuk bonsai dan sebagainya. Keramik Mustika ataupun keramik Lampok ini pun sudah cukup luas. Di tahun sebelum saya lahir khususnya, kita lahir kan di tahun 2000-an kan, dan di tahun 95, 94 dan sebelumnya sebetulnya keramik Mustika ini sudah melaksanakan ekspor ke luar negeri, ke Cina, ke Hong Kong, dan pernah Indonesia mengalami krisis moneter di tahun 98, di tahun 99,
kita off untuk melaksanakan ekspor ke luar negeri karena berbagai macam pertimbangan dan kesulitan dokumen dan sebagainya. Dan di tahun ini saya sebagai generasi muda di keluarga kami, khususnya generasi ketiga dari cucu Mbah Paryo, kita berupaya bahwasanya kita bisa kok memasarkan keramik yang notabene lokal Kelampok ini ke luar negeri. Dan alhamdulillah terbukti juga di 2-3 bulan yang lalu kita bisa memasarkan produk kita ke Singapura. Kita berangkatkan keramik satu truk besar untuk bisa dipasarkan di Singapura. Dan pasca bayar dari Singapura order itu, di bulan ini ada repeatan order lagi dari Singapura, kemudian kemarin ada visitan buyer dari Hong Kong dan dari Eropa. Kemarin juga udah komunikasi sama kita, semoga keramik Kelampok ini bisa terus dikenal dan terus dipasarkan ke luar negeri. Keramik yang kita produksi itu bergantung ukuran dan berbagai macam kesulitan ataupun desain-desainnya. Kita murah kok, dari Rp5.000 sudah bisa mendapatkan keramik Kelampok. Jujur omset itu sangat fluktuatif dalam arti omset produk, salah satu produk aja ataupun AL produk. Salah satu yang menjadi omset pendapatan kita di pabrik ini adalah dari poci ini. Kita kan juga produksi untuk beberapa brand-brand teh besar. Mungkin mbak-mbak tahu bahwasannya pernah dengar nama brand teh Sosro, teh Tapoci, Tongji dan sebagainya. Dan Tegal juga terkenal pocinya. Sebetulnya yang produksi itu dari kita semua. Jadi kita setiap bulan kirim ke sana untuk bisa dipasarkan di sana, dan brand-brand itu pun MOU dengan kita bahwasanya produk ini ya menjadi brandnya sana untuk sebuah produk hampersnya seperti itu. Untuk per hari ini sekitar 20-an karyawan. Per tahapan kita rata-rata di 3 orang. Salah satu PR kita ataupun menjadi keresahan kita bagaimana cara memasarkan produk-produk kita itu bisa dikenal oleh kalangan muda khususnya. Ya, salah satu bentuk yang bisa kita maksimalkan adalah produk poci ini. Kita sedang ingin membudayakan mochi. Mochi itu ngeteh ataupun minum kopi ataupun apa dengan teh dari poci keramik ini. Salah satu keistimewaan ketika kita mochi dengan keramik ini, yang pertama badan ataupun pikiran akan lebih rileks, rasanya lebih rileks, mempunyai tradisional tersendiri dan mempunyai vibes-vibes ataupun kesan tersendiri ketika kita mengonsumsi teh ataupun minuman dengan teh poci ini. Di balik kesuksesan dan indahnya setiap keping keramik ini, tersimpan cerita-cerita berharga dari para perajin. Mereka yang bergulat dengan debu, menempa sabar di dalam panasnya ruang pembakaran, dan menitipkan sepotong jiwa mereka pada setiap karya yang tercipta. Estetika yang dikagumi dunia, sejatinya lahir dari ruang-ruang sunyi yang akrab dengan peluh, tempat di mana sebongkah tanah liat menemukan takdir terbaiknya. Sudah berapa lama bekerja di sini? Saya dari tahun 81. Oh, sudah lama. Iya, Berarti udah. kayak Iya, mengikuti perkembangan gimana? iya, seperti itu. Iya, jadi tahu lagi
Pasang lagi surutnya. donya, lagi naiknya ya agak paham sedikit. Ya. Ini namanya proses apa, Bu? Ini namanya lagi proses finishing. Tujuannya biar apa? Tujuannya untuk merapikan dari hasil bakaran. Kadang kan kalau habis dibakar kan ada kayak luka-luka, sehingga untuk menjaga kualitas yang sempurna kita lakukan iya proses perbaikan seperti itu, yang bahannya sesuai dengan bodi yang ada. Ibu udah berapa lama kerja di sini ya, Bu? Kayaknya mau 2,5 tahun. Oh, berarti kurang lebih udah lama juga ya. Iya, lumayan. Nyaman nggak, Bu? Gimana perasaan? Alhamdulillah. Bikin-bikin. Nih, Bu sedang melakukan proses apa, Ibu? Ini finishing, lalu membetulkan yang rusak jadi bagus. Berarti didaur ulang seperti ini. Ini kira-kira prosesnya berapa lama, Bu? Proses Tergantung jumlahnya juga ya. ya tergantung, kalau ini menjadi bagus tergantung rusaknya. Iya, banyak apa enggak rusaknya. Kalau sedikit cepat, tapi kan ada yang apa kesukaan, ada yang ini apa luka, jadi agak sedikit. Biar bersih, dikelap. Ini tuh cat-cat khusus atau apa, Bu? Iya, perak khusus untuk ini apa? Untuk yang rusak-rusak. Perak. Iya, ini khusus jempol. Ada tentunya biar enggak apa? Biar rata. Dijempol dulu biar rata. Jadi kasih ini. Biar kinclong. Iya, iya, biar bagus, nggak apa namanya, nggak usang. Halo, Ibu. Ibu sudah berapa lama kerja di sini, Bu? 6 tahun ada. Oh, udah lama juga ya. Gimana perasaannya Ibu kerja di sini? Senang nggak? Ya, kadang-kadang senang, kadang-kadang jenuh. Bosen, berarti ada fase di mana bosen ya. Ini Ibu sedang melakukan proses apa, Bu? Pengelupan terakota. Biar apa? Ya, Pewarnaan. biar main. Ini pakai cat khusus atau apa, Bu? Ini sermeni dengan tanah liat disaring, terus dikasih water glass. Jadi bukan kayak yang dicat-cat kayak buat Bukan. cat tembok gitu ya. Sermeni warnanya merah. Biasanya itu pakai apa, Bu? Alat apa? Pakai plastik langsung dicelup gitu apa? Pakai tangan Oh, langsung. pakai tangan. Iya. Ini namanya proses apa, Bu? Ini ngelap, lagi dilap habis dicelup. Dicelup udah kering terus dilap. Itu siap ditulisin pemecah. Berarti diwarnain dulu, dicelup, baru Iya. diukir. Iya. Itu tergantung permintaan sih. Kalau konsumen mintanya apa gitu. Warnanya emang karakteristiknya itu sama semua ya, Bu, warna ini ya? Iya. Nggak ada yang Ini beda. kuning ada, tapi permintaannya yang merah ya. Merah. Sesuai permintaan Iya. berarti ya. Tuh. Itu biasanya proses pengeringannya memakan waktu berapa lama, Bu? Cepet ini jadi sebentar udah bisa dilap. 5 menit aja udah bisa. Berarti nunggu kering dulu baru Iya. dikosok-kosok. Mau pesanan bupati Ibu rumah
mana Bu? Sudah kerja sebelah masjid atau kontrak sipir Berangkatnya itu biasanya jam berapa? 8. Berarti semua emang pekerjaannya rata-rata setengah 8 ya Bu mulainya. Iya. Ini Bapak sedang melakukan proses apa ya Pak? Jadi letter bikin tulisan Oh, berarti manual, manual pakai tangan. kreatif. Biasanya untuk satu keramik sendiri itu memerlukan berapa lama waktunya Pak? Mengerjakannya Di, ini sih paling 5 menit. Jadi tergantung panjang Banyak atau tulisannya pendeknya. ya. Kalau sedikit ya. Biasanya untuk tulisannya sendiri itu tergantung request dari customer atau memang dari perusahaannya yang sudah menyediakan sendiri Pak? Sudah. Dari tangan-tangan para perajin, tanah liat yang sederhana diolah melalui berbagai tahapan hingga menjadi keramik yang memiliki nilai guna dan nilai seni. Setiap proses yang dilakukan mencerminkan keterampilan, ketelitian, serta pengalaman yang telah diwariskan selama bertahun-tahun. Namun, keramik Lampok tidak hanya berbicara tentang proses produksi. Di balik berbagai bentuk dan motif yang dihasilkan, terdapat perjalanan panjang yang menjadikan kerajinan ini sebagai bagian dari identitas masyarakat setempat. Keberadaan sentra keramik di Klampok telah menjadi saksi berbagai perubahan zaman. Dari masa ketika seluruh proses dikerjakan dengan peralatan yang sangat sederhana, hingga saat ini ketika teknologi mulai dimanfaatkan untuk membantu meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi. Meski demikian, banyak nilai dan teknik tradisional yang tetap dipertahankan sebagai ciri khas yang membedakan keramik Lampok dengan keramik dari daerah lain. Perjalanan panjang tersebut tidak hanya menunjukkan perkembangan sebuah kerajinan, tetapi juga menggambarkan bagaimana budaya lokal mampu bertahan di tengah arus modernisasi. Setiap generasi memiliki peran dalam menjaga, melestarikan, sekaligus mengembangkan warisan yang telah ditinggalkan oleh para pendahulunya. Perubahan juga terlihat pada bentuk, fungsi, dan desain keramik yang dihasilkan. Jika dahulu keramik lebih banyak digunakan untuk kebutuhan rumah tangga dan aktivitas sehari-hari, kini keramik telah berkembang menjadi produk seni dan dekorasi yang mampu menjangkau pasar yang lebih luas. Inovasi terus dilakukan agar kerajinan ini tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat tanpa meninggalkan nilai-nilai tradisi yang menjadi akar keberadaannya. Di tengah berbagai tantangan, mulai dari perubahan selera pasar hingga persaingan industri modern, keramik Lampok terus menunjukkan kemampuannya untuk beradaptasi. Keberlangsungan kerajinan ini menjadi bukti bahwa warisan budaya dapat terus hidup apabila dijaga oleh masyarakat yang memahami nilai sejarah di dalamnya. Karena itu, memahami keramik Lampok tidak cukup hanya melihat hasil akhirnya. Di dalam setiap karya tersimpan kisah tentang perjalanan waktu, tentang masyarakat yang tumbuh bersama tradisi ini, serta tentang upaya menjaga warisan budaya agar tetap bertahan dan dikenal oleh generasi berikutnya.
Kisah tersebut menjadi bagian penting yang membentuk keramik Lampok hingga menjadi seperti yang kita kenal saat ini. Orang tua saya seorang guru SMP, kemudian menikah dengan seorang ibu, namanya Ibu Siti Julia. Kemudian punya putra 4, 2 kakak saya dan adik saya. Dengan kondisi ekonomi yang boleh dikatakan pas-pasan sebagai seorang PNS, kemudian punya kemampuan keterampilan bikin keramik, maka orang tua saya dengan didorong oleh ibu saya dan keluarga kemudian mendirikan keramik dengan nama Keramik Mustika. Dan itu menjadi menjadi sebuah usaha yang cukup panjang sampai hari ini, karena hari sudah berusia 50 tahun. Kalau seorang keluarga itu suami istri misalnya, itu perkawinan 50 tahun itu kawin emas ya, 25 tahun itu kawin perak. Dan hari ini, tahun ini, Keramik Mustika genap 50 tahun. Dan menurut kami itu sebuah kesyukuran yang sangat luar biasa. Allah memberikan sebuah usaha yang panjang, dan sampai sekarang masih terus berusaha. Bahkan putra-putrinya semuanya juga mengembangkan usahanya dengan mendirikan nama usaha Putra Mustika, diurutkan dari anak pertama Putra Mustika 1, Putra Mustika 2, Putra Mustika 3, Putra Mustika 4. Dan alhamdulillah sekarang juga seluruh usaha putra-putrinya atau cucu-cucu Pak Soekarno ini ya, itu juga mengembangkan usaha dengan nama Mustika. Ada Mustika Farm Lampok, ada Mustika Fried Chicken, ada Apotek Mustika, ada Laundry Mustika, ada PM Trimat ya, Putra Mustika 3 Mat, dan sebagainya. Itu adalah bentuk penghargaan, bentuk apresiasi kami sebagai putra-putri dan cucu-cucu keturunan Pak Soekarno ini mempertahankan nama Mustika, karena memang kami pernah di weling lah gitu, jangan sampai nama Mustika turun, atau jangan sampai papan nama kita itu turun, bahkan kalau bisa dikembangkan terus gitu. Maka alhamdulillah ya, lewat sini nama Mustika dari mulai Lampok sana, pertigaan itu ada Putra Mustika 2, ke sini ada Keramik Mustika, ada Putra Mustika 3, kemudian ada nama-nama yang lain yang memang membawa nama Mustika. Termasuk sekarang daerah ini kita namakan rest area Mustika Lampok ya. Jadi dalam rangka lebih membumikan, memasyarakatkan nama Mustika. Jadi Mustika itu kan sebuah nama yang bagus ya. Kalau dalam dunia pewayangan itu sesuatu yang sangat berharga begitu. Mustika, pedang Mustika atau pusaka dan sebagainya. Itu harapan orang tua kami, Mustika ini betul-betul bisa menjadi nama yang bersejarah, yang menguatkan, yang memberikan kemanfaatan, yang semuanya serba-serba nilai-nilai kebaikan begitu. Pada awalnya kita kan produksinya masih terbatas poci ya. Awal-awal itu poci, kemudian kita kirim ke Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes ya. Di sana itu kan ada banyak perusahaan teh poci yang memanfaatkan poci kita itu untuk minum teh poci di daerah sana. Bahkan sampai hari ini ada yang belum tahu bahwa pocinya itu produksi dari Lampok, tapi dianggap produksi dari daerah sana, karena memang pasar yang paling besar itu kan di daerah sana. Warung-warung Tegal, warung-warung itu sate dan sebagainya banyak kan juga menyediakan teh poci, padahal itu adalah produksi dari kami. Sehingga kami mencoba juga untuk menyampaikan ke publik, ke masyarakat bahwa ini adalah produksi Banjarnegara. Dan itu awalnya, kemudian perkembangan perjalanan waktu ya, produksi kita semakin variatif, baik bentuknya, baik modelnya, baik pewarnaannya, finishingnya dan sebagainya. Jadi dulu itu kan sangat tradisional ya, sangat tradisional, pengertiannya bahwa
pembuatannya masih pakai tangan, pengolahannya bahan bakunya begitu, kemudian pembakarannya masih pakai kayu bakar, kemudian proses-proses packingnya juga masih sederhana. Nah, perkembangan kesini kan kemudian proses pembakarannya pakai minyak tanah, kemudian minyak tanah tidak ada, sekarang pakai gas. Dengan sendirinya maka tumbuh pun berubah. Tumbuh yang semula dengan konstruksi bahan bakarnya kayu, maka dirubah menjadi bahan bakar minyak tanah. Minyak tanah sudah tidak ada, kemudian berganti gas, maka konstruksi tubuhnya juga berubah dengan alat kompor begitu. Itu dari sisi proses dulu. Kemudian sekarang juga ada sisi proses cetak, proses casting gitu. Kemudian pewarnanya tadi saya sudah sampaikan, awalnya warnanya adalah warna asli tanah, kemudian berkembang dengan glasir, kemudian ada pewarnaan dengan cat, ada tempel telur, tempel kaca dan sebagainya. Itu adalah perkembangan-perkembangan yang berikan oleh kami untuk memberikan kreativitas. Bapak saya itu kan dulu aslinya seorang guru. Sebelum menjadi guru, memang dulu pernah berlatih keramik di Balai Besar Keramik Bandung. Ya, jadi karena pemahamannya, pengetahuannya, kemampuannya di dunia keramik, kemudian mencoba untuk memberikan karya. Setelah bapak saya diteruskan oleh putra putrinya. Ada 4 orang anak. Nomor 1 perempuan Mbak Titi, nomor 2 Mbak Wiwi, nomor 3 saya, nomor 4 adik saya, Eti almarhum. Kemudian diberikan motivasi, diberikan pengalaman, ikut bikin, kemudian ikut pemasaran dan sebagainya. Jadi awal mulanya begitu, kemudian diteruskan, diwariskan kepada putra putrinya. Ya, jadi keramik lampuk ini kan ciri khasnya itu berbahan baku tanah liat, dibakar dengan suhu sekitar 900 sampai 1000 derajat. Kemudian sifat tanahnya plastis, kemudian motif ornamennya itu dengan cara kecil. Jadi memang keramik kita itu diukir, digores gitu ya, digores. Mau model apa, misalnya model merah, model batik, model kaligrafi dan sebagainya, itu semuanya diukir atau digores, dan itu menjadi kekuatan kita karena memang itu betul-betul handmade, betul-betul buatan tangan, bukan cetak, bukan pabrikan dan sebagainya. Ya kalau kita sering mengibaratkan itu biasanya, mohon maaf, mungkin ada namanya batik tulis dan batik cetak gitu ya, print. Jadi kalau batik tulis itu memang handmade betul, dibuat dengan tangan, oleh tangan-tangan terampil, tidak bisa sama persis memang antara yang satu dengan yang lain, karena memang tidak dicetak begitu. Itu menurut saya adalah kekuatan keramik lampuk, bentuknya halus dan sebagainya. Keramik lampuk itu kan tadi bahan bakunya tanah liat, berbeda dengan keramik-keramik dari daerah lain. Bahan baku tanah liat, sifatnya plastis, halus, dibakar dalam suhu 900 sampai 1000. Itu adalah ciri khas keramik lampuk. Kalau keramik-keramik dari daerah lain, mungkin bahan bakunya bukan tanah liat, ya, tanah merah atau tanah porselen dan sebagainya. Proses pembakarannya suhunya juga beda. Ada yang hanya sekitar 600 atau 700, ada yang di atas 1000 gitu. Nah, ciri khas keramik lampuk itu antara lainnya jadi berbahan baku tanah liat, kemudian halus, kemudian dibakar dalam suhu 900 sampai 1000 derajat, kemudian halus, tanah plastis gitu ya, salah satunya. Plastis itu artinya gampang dibentuk gitu. Keramik lampuk ini kalau dibuat dengan sistem cetak, kemudian dengan sistem yang lebih cepat, memang tetap tidak bisa prosesnya cepat seperti yang kita harapkan. Jadi memang betul-betul kekhasan keramik lampuk itu ya proses putaran tangan, proses cetak padat dan sebagainya, itu menjadi ciri khas kita, sehingga proses produksi pun ya kita terbatas, tidak bisa cepat memang gitu. Kecuali kalau misalnya memang bisa ada sistem cetak tuang begitu ya, cuma nanti hasilnya tetap beda dengan sistem putar atau cetak padat gitu, karena kadang-kadang kalau cetak tuang itu kadang-kadang tidak simetris, ada lengkungan-lengkungan yang itu akan mengakibatkan
dipandang tidak menarik begitu. Ya kualitas harus kita pertahankan. Pengertian kualitas itu ya berarti kehalusannya, bentuknya, kemudian suhu bakarnya, termasuk sampai harga pun menjadi pertimbangan kita dalam mempertahankan produktivitas kita. Gitu. Ya, salah satu persoalan di kelompok secara umum kan memang salah satunya adalah tenaga kerja. Ya, jadi tenaga kerja yang saat ini ada itu memang tenaga kerja yang sudah berumur, gitu. Dan regenerasi saat ini agak susah untuk membuat anak-anak muda cinta keramik, gitu. Itu menjadi salah satu persoalannya. Jadi kita terus mencoba menanamkan kepada masyarakat lewat sekolah-sekolah, terutama kita beritahukan atau kita ajak teman-teman atau adik-adik sekolah itu bisa belajar keramik di sini dengan outing kelas itu dari tingkat PAUD, TK ya, kemudian SD, SMP, SMA, bahkan mahasiswa perguruan tinggi. Kita coba mengadakan kegiatan, pelatihan, penelitian di keramik mustika. Silakan dikembangkan ini agar nanti ada jawaban-jawaban yang memang bisa kita harapkan untuk bisa mengembangkan keramik Lampung. Ya, tadi salah satu persoalannya adalah kurangi ya. Jadi salah satu persoalan itu kan tenaga kerja, dan tenaga kerja yang sekarang ada adalah tenaga kerja yang sudah cukup berumur, dan kita sedang coba untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, anak-anak muda untuk bisa bekerja, bisa berkarya, bisa berinovasi lewat tanah. Makanya tadi salah satu cara kami adalah kami menyampaikan informasi ke sekolah-sekolah untuk bisa ada kegiatan pembelajaran di keramik mustika. Cuma kalau ke sekolah memang jawabnya cukup panjang. Kalau yang usia kerja itu ya kita mencoba mengkomunikasikan dengan pemerintah agar ada pelatihan tentang keramik, ada ya pelatihan ya, misalnya magang, program magang dan sebagainya. Itu adalah upaya-upaya kami untuk bisa generasi-generasi muda itu bisa cinta terhadap keramik dan bisa bekerja meneruskan kreativitas di dunia keramik. Ya kalau sekarang kan banyak dipengaruhi oleh medsos ya. Jadi anak-anak muda sekarang itu kan lebih mencintai YouTube, mencintai TikTok, mencintai Instagram dan sebagainya begitu. Dan itu yang mungkin mengakibatkan pemahaman atau praktek langsung terhadap dunia perkeramikan khususnya di Lampung itu jadi berkurang gitu. Sebetulnya kalau dulu itu memang banyak pelatihan yang diadakan oleh pemerintah, oleh dinas-dinas tentang pelatihan keramik, kemudian manajemen, kemudian pemasaran, kemudian motivasi dan sebagainya, sampai program magang itu dulu banyak program-program seperti itu. Dan kalau itu bisa dikembalikan sebetulnya itu akan meningkatkan tanggung jawab terhadap masyarakat, khususnya generasi muda, karena akan terjun langsung. Sekarang kan apa serba instan. Dulu di tahun 80-an sampai 90 kita nilai rupiah yang kita dapatkan sebenarnya nggak banyak, tetapi karena zaman dulu sehingga kita merasakan betul kemanfaatannya. Tapi kalau saat ini mungkin penjualannya lebih besar, tapi kan tidak sebanding dengan inflasi, harga mahal, tenaga kerja mahal, biaya produksi mahal gitu. Jadi ya kita berharap ini bisa terus kita tingkatkan lah pendapatan kita ya. Jadi di kelompok itu tahun 80 sampai 90-an dulu ada sekitar 40 pengrajin. Ada 40-an pengrajin, dan sekarang mungkin tinggal hitungan jari begitu. Jadi ini sangat disayangkan gitu ya. Tidak sampai separuh sekarang. Jadi jauh berkurang produktivitasnya. Harapan kami sebetulnya ini bisa menjadi produksi yang terus dilestarikan, karena sebenarnya keramik Lampung ini kan menjadi ikon Banjarnegara ya. Dulu tahun 80-90 ini menjadi produk unggulan Kabupaten Banjarnegara. Artinya unggulan ini memang layak dijual, layak dipasarkan, dan tidak ada di tempat yang lain begitu. Mudah-mudahan ini bisa terus kita kembangkan gitu, seiring berjalan waktu dengan segala proses persoalan yang ada. Ya banggalah dengan produk sendiri ya. Keramik Lampung ini adalah produk yang memang melegenda, yang sangat dibanggakan baik di tingkat regional, lokal, regional maupun nasional, bahkan internasional. Jadi keramik Lampung ini sebenarnya sudah mendunia. Maka saya berharap generasi muda ini bisa bangkit ya, bisa berinovasi,
mengikuti perkembangan zaman agar keramik Lampok ini bisa terus memberikan kebaikan-kebaikan kepada masyarakat, pada dunia industri keramik, kerajinan keramik. Keramik ini kan barang seni ya. Ada yang memang mengatakan barang seni, ada yang memang barang produksi. Barang seni itu kan memang tidak bisa dinilai dengan uang. Kalau cinta, kalau seneng, kalau suka ya udah dibeli berapapun sebetulnya bisa. Tetapi kalau barang produksi memang kesannya barang murahan begitu. Jadi kita sebenarnya berharap kebanggaan terhadap produk lokal ini terus ditingkatkan, sehingga kecintaan terhadap hasil kerajinan keramik akan terus bisa tumbuh, dan harga sebetulnya relatif ya tidak murah tidak mahal lah ya. Jadi kalau proses pembuatan keramik kan sebenarnya sangat ribet, sangat panjang gitu ya. Kalau nggak dari pembuatan bahan baku, kemudian pembentukan, kemudian pengeringan, kemudian ukir, sampai pewarnaan dan bakar, itu kan memang memakan waktu sangat panjang gitu. Jadi mestinya memang harus memahami tentang karakteristik kerajinan keramik itu sesuatu yang memang layak untuk dihargai gitu. Dan ini di momentum milad ke-50 keramik mustika, kami juga tadi lomba mewarnai tingkat PAUD, medianya keramik, agar tumbuh rasa cinta dari anak-anak PAUD. Kalau selama ini mewarnai kan di kertas gitu ya. Nah, kita medianya keramik sudah kita siapkan keramiknya, sudah siapkan pewarnanya atau cat kuasnya. Tinggal anak datang ke sini kasih warna, nanti kita nilai. Dan yang berprestasi kita kasih hadiah. Kemudian hadiahnya juga salah satu pialanya adalah produk dari keramik bikinan kita sendiri. Ya, jadi kita bikin seperti piala, kita kasih tulisan juara 1, juara 2, juara 3 itu dari keramik. Dan kita akan tunjukkan bahwa kita bikin kerajinan itu bisa untuk apa saja, gitu ya. Bisa untuk piala misalnya. Dan besok salah satu kegiatan jalan santainya, hadiah door prize-nya juga 1 set meja teras yang juga dari keramik gitu. Itu kan sebagai bentuk apresiasi kami atau kecintaan kami terhadap produk keramik Lampok. Nah, kalau selama ini kan kulkas, TV ya itu tetap ada, tapi kami tetap nanti ada produksi keramiknya, ada pocinya kita berikan hadiah, kita meja teras ada, kemudian ada barang-barang yang lain. Jadi rangkaian milad keramik mustika ke-50 itu ada beberapa kegiatan. Kita mulai dari tanggal 12 Juni, itu kita nanti ada doa bersama seluruh karyawan, mantan karyawan dan keluarga. Kemudian tanggal 13 dan 14 nanti ada lomba mewarnai tingkat PAUD. Budget pesertanya kita sekitar 200 peserta. Kemudian tanggal 16 Juni kita nanti ada kegiatan puncak acaranya, ada jalan santai, ada donor darah, ada cukur gratis, ada pemeriksaan gratis, dan kemungkinan juga ada sunatan massal. Dan puncaknya adalah mochi bareng dengan bupati. Mochi itu minum teh poci bareng bupati, dan kita sudah bikin poci untuk ikon Banjarnegara. Jadi itu rangkaian-rangkaian yang akan kita berikan kepada masyarakat sebagai bentuk rasa syukur kami. Usaha keramik ini sudah berumur cukup lama, kayak gitu, 50 tahun. Di setiap lekuk yang terbentuk dari jemari para perajin, tersimpan ketekunan yang diwariskan lintas generasi. Dari tanah liat yang sederhana, lahir karya yang tidak hanya memiliki nilai guna, tetapi juga menyimpan cerita, sejarah, dan identitas budaya. Waktu boleh terus berjalan dan zaman terus berubah. Namun, selama masih ada tangan yang berkarya dan hati yang menjaga, tradisi akan tetap hidup, menjadi jejak yang menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Inilah keramik Lampok, lekuk jemari yang terus merawat rekah tradisi